Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Alba, kembali lagi di Albanjari Podcast dengan saya Sitiria Fitriani. Dan kali ini alhamdulillah kita kedatangan narasumber dari perwakilan Dinas Kesehatan Blora dan Kepala Puskesmas Tunjungan. Halo, selamat siang Bu. Selamat siang. Selamat datang di studio kami. Sebelumnya nih, mungkin dari pemirsa atau sahabat Alba belum mengenal panjenengan nggih. Mungkin panjenengan saged memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dulu. Oke. Saya Nani Sri Mulyaningsih dengan titel SKM MSI. Saya di Dinas Kesehatan Kabupaten Blora mendapat kepercayaan sebagai subkoordinator promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Oke, saged dilanjut Ibu selanjutnya. Baiklah, saya nama Sri Indarti SST. Saya sebagai Kepala Puskesmas Tunjungan. Oke. Sebelumnya saya minta maaf sudah bahasanya sih ini menculik panjenengan nggih. Setelah acara yang tadi disosialisasi Germas, PHBS dan Poskestren yang kebetulan berada di gedung Aula Al-Hamidah Pondok Pesantren Albanjari. Nah, sebelumnya ini saya mau tanya Bu, apa sih Poskestren itu? Mungkin sahabat-sahabat Alba ini banyak yang belum mengetahui Poskestren itu apa dan tujuan adanya Poskestren itu apa? Poskestren itu adalah upaya kesehatan yang berbasis masyarakat, di mana kegiatan Poskestren itu adalah dari, oleh, dan untuk warga pondok pesantren ini sendiri. Jadi semuanya dari sini, oleh warga sini, dan untuk manfaatnya untuk warga di sini. Saya tambahkan mungkin dengan adanya Poskestren harapannya kesehatan warga masyarakat di pondok ini bisa menjadi lebih baik, yang sudah baik dipertahankan dan bisa lebih meningkat kesehatannya. Gitu. Berarti sangat penting ya Bu, Poskestren, adanya Poskestren di pondok pesantren. Pondok pesantren, iya. Yang namanya Poskestren, pos kesehatan untuk santri pesantren. Jadi adanya hanya di ponpes gitu. Jadi kalau di tempat lain tidak ada. Nah itu karena kan kadang-kadang kalau tidak ada Poskestren, misalkan ada warga santriwati yang sakit kan, kalau siang sih masih memungkinkan ke puskesmas, ke klinik terdekat. Kalau tengah malam misalkan, nah itu kan dari Poskestren bisa memberikan pertolongan pertama. Ini kenapa? Jadi tidak asal panik, asal angkut, bisa memberikan pertolongan pertama lah paling tidak gitu. Juga menambahkan jadi dengan adanya Poskestren diharapkan kan kita semua warga pondok pesantren ini bisa menjaga kesehatannya secara mandiri. Jadi bisa kalau sebelum sakit pun bisa mengupayakan untuk pola hidup sehat. Mungkin dengan menjaga kebersihan, dengan pemeriksaan secara berkala yang diselenggarakan sendiri di pondok pesantren ini. Baik, terima kasih Bu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih ya. Biasanya di Poskestren itu apa aja keorganisasian yang ada di dalamnya, dan mungkin biasanya sih pondok pesantren itu masih banyak kekurangan mengenai alat-alat kesehatan nggih. Nah itu bagaimana cara mengatasinya nggih? Mohon penjelasannya. Begini, untuk untuk Poskestren di pondok pesantren itu sebetulnya organisasinya ya dari warga sini sendiri, paling bisa sesuai kebutuhan meliputi mungkin ketua, bisa ada sekretaris, bendahara, dan yang terpenting ada kegiatan yang bisa dilaksanakan, diantaranya ada penyuluhan kesehatan, ada pemeriksaan kesehatan, dan ada kader yang bisa ikut di dalam kegiatan tersebut. Kader bisa diambilkan dari kader-kader anak-anak santri mungkin mulai dari SD, SMP maupun SMA yang ada di sini. Dan alat-alatnya tidak perlu yang alat kesehatan, alat medis yang canggih-canggih, tidak. Tapi
Yang sederhana saja untuk pemantauan tinggi badan, pengukuran berat badan, ya yang sampai paling tinggi mungkin pengukuran tensi darah ya Bu In ya. Karena kan center gitu, jadi tidak harus alat kesehatan yang wah. Karena ini kan yang melakukan adalah para santri itu sendiri dan yang diperiksa adalah santri. Nah, tapi hasilnya dipantau tiap bulan atau 6 bulan sekali, dicatat ada perubahan tidak, ada ke arah lebih baik atau tetap atau menurun. Nah itu maksudnya dibentuknya poskestren. Ya. Dan bisa dilaporkan ke kita di Puskesmas. Jadi kita bisa membuat jadwal untuk pembinaan ke pondok pesantren ini. Ya. Itu nggih. Sedikit cerita nggih Bu, kemarin dari UKM itu udah ada beberapa kegiatan untuk mengupayakan kesadaran santri supaya dia itu sadar bahwa pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Mulai dari kemarin ada penyuluhan PMR, kemudian penyuluhan anak SD, dan ada kemarin menjemur kasur, bantal, dan guling. Nah, dari program-program tersebut sudah terlaksanakan, namun dari kesadaran santri masih belum terbentuk, Bu. Nah, mungkin dari panjenengan sangat memberikan program-program atau kegiatan-kegiatan yang bisa kami lakukan untuk menumbuhkan kesadaran santri betapa pentingnya menjaga kesehatan dan juga kebersihan lingkungan. Ya, mungkin awal-awal bagi mereka yang belum terbiasa melakukan seperti menjemur kasur itu rasanya kok berat, padahal ya kasur buat tidur sendiri. Tapi kalau diberitahu manfaatnya, kalau terpapar sinar matahari kan bisa membunuh kuman yang ada di kasur itu, akhirnya toh nek dipakai tidur juga nyaman. Tentang kebersihan diri tadi juga saya sampaikan tentang mandi, cuci tangan. Nah, kalau mereka tidak tahu apa resikonya kalau saya tidak melakukan itu. Jadi harus diberitahu resikonya kalau jarang cuci tangan. Itu kan banyak penyakit yang bisa menular melalui tangan, contohnya seperti itu. Jadi tidak harus menunggu atau mengandalkan dari petugas puskesmas, apalagi dari dinas kesehatan ya. Jadi nanti dari santri yang ada, apalagi tadi kalau ada santri husada, nanti melalui itu puskesmas mendampingi, membina, lah kader-kader ini yang menyebarkan ke santri yang lain, gitu, akan sangat bermanfaat. Contohnya beberapa waktu lalu orang untuk memakai masker itu susah karena tidak tahu apa gunanya pakai masker. Wong wis apik dan ganteng cantik kok malah dikemanai gitu. Tapi dengan kita tahu resikonya kalau tidak memakai masker itu seperti apa. Nah, kita jelaskan seperti itu. Nah, itu tidak usah menunggu dari puskesmas atau dinas, tapi dari santri yang menjadi kader dan pengurus ini tadi bisa melaksanakan gitu, Mbak. Mungkin tambahkan betul kata Bu Nani. Jadi kader-kader yang ada di sini yang dari santri tadi selain memberikan edukasi pastinya juga harus memberikan contoh nyatanya. Jadi dia bisa menjadi contoh lah, maksudnya dia seperti ini loh, dia kalau mau berpola hidup sehat itu dia melakukan itu juga, jadi menjadi contoh dari mereka, jadi tidak asal hanya omong, tidak jarkoni, iso ujar ora iso nglakoni. Itu yang penting itu juga. Baik. Terima kasih. Ini yang terakhir ya nggih Bu. Mungkin ada masukan atau saran untuk UKM kami mengenai mungkin tata pengurusan atau bagaimana cara mengoordinasi UKM tadi agar bisa seperti yang diharapkan. Mungkin yang pertama kita pastikan legalitasnya tadi, maksudnya pondok pesantren ini bisa melakukan sosialisasi, mengundang kita, puskesmas, kemudian lintas sektoral, kemudian perwakilan dari desa dan lain-lain untuk mensosialisasikan bahwa di pondok pesantren ini ada pos kesehatan pesantren. Seperti itu, pertama itu. Yang kedua, mungkin untuk kegiatan dan lain-lain, struktur organisasi perlu dibenahi atau ditambah sesuai dengan kebutuhan. Mungkin kalau memang perlu ada seksi tentang apa, tentang yang mengevaluasi atau
mengkoordinir tentang kebersihan lingkungan, misalnya nanti siapa itu boleh juga ditambah-tambahkan di seksi-seksi selain ketua, sekretaris, bendahara dan lain-lain. Mampu Bu Nani mungkin bisa lebih menambahkan. Sudah cukup itu. Intinya untuk para pengurus dan para kader Poskestren yang sudah ada dan nantinya niat kita melakukan kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan rasa peduli untuk kesehatan mulai dari diri sendiri sampai ke lingkungan sekitar, syukur sampai membawa lingkungan yang ada di Ponpes ke masyarakat sekitarnya. Harapannya kan para santri-santriwati yang dari Al-Banjari ini bisa menjadi tadi panutan, agent, penyuluh penerus bahwa kalau kita hidup bersih, sehat itu membawa manfaat yang luar biasa. Bukankah kebersihan sebagian dari iman gitu. Itu saja yang saya sampaikan. Ngaten. Baik, terima kasih sahabat Alfa. Tak terasa kita di episode kali ini sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nani dan Bu Sri Endarti atas waktunya dan informasi yang luar biasa mengenai Poskestren ini. Kemudian saya Sitiria Fitriani memohon undur diri. Sampai jumpa di Al-Banjari Podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.